Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas lagi materi-materi radiologi selanjutnya. Dan kali ini materi yang saya bawakan adalah hidronefrosis. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Hidronefrosis adalah dilatasi dari urinary collecting system pada ginjal. Dalam hal ini pelvis kalisis. Penyebabnya mulai dari urolithiasis, yaitu batu di saluran ureter, obstruksi pelvi-ureter junction, keganasan seperti kanker serviks, dan fibrosis retroperitoneal. Ini adalah gambaran anatomi dari ginjal, di mana bagian luar itu kita melihat ada korteks renal, masuk ke dalam ada medula, kemudian diikuti oleh calyx minor, selanjutnya calyx mayor, dan berakhir di pelvis renal, dan kemudian nanti akan menuju ke ureter. Ini adalah gambaran USG dari hidronefrosis, di mana kita lihat adanya dilatasi dari renal pelvis disertai dengan calyx yang memberikan gambaran ballooning, dan parenkim ginjal sudah menipis. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan hidronefrosis juga dengan dilatasi pelvis renal, dan calyxnya sudah sedikit flattening, dan parenkimnya terjadi penipisan ringan. Nah, pada USG, untuk hidronefrosis itu sendiri kita bisa temukan dilatasi pelvis kalisis atau PCS. Tingkat keparahan sering diklasifikasikan menjadi hidronefrosis ringan, sedang, atau berat. Penipisan korteks ginjal dalam konteks hidronefrosis biasanya menyiratkan kronisitas. Sebagai catatan, obstruksi aliran keluar kandung kemih atau hanya kandung kemih yang sangat penuh dapat mengakibatkan sistem pelviokalisis dilatasi secara berlebihan. Hal ini dapat dinilai dengan men-scan ulang ginjal pasca void atau pasca mengeluarkan urin untuk menilai perubahan derajat dilatasi pelviokalisis. Jadi, ketika kita temukan adanya hidronefrosis secara bilateral, maka kita harus memeriksa kandung kemihnya apakah penuh atau tidak. Jika kandung kemihnya itu penuh, maka yang pertama kita lakukan adalah membuang urinnya, kemudian kita men-scan ulang ginjal untuk menilai apakah terjadi perubahan dari derajat dilatasi PCS-nya. Nah, untuk CT scan itu sendiri biasanya akan segera menunjukkan hidronefrosis dan juga dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya. CT scan tanpa kontras sering digunakan untuk mencari batu saluran kemih. CT scan kontras fase vena portal dapat membantu menggambarkan penyebab hidronefrosis lainnya, serta seperti fibrosis retroperitoneal dan keganasan pelvis. Sedangkan CT kontras fase delay berguna untuk penilaian intrinsik dari PCS dan dapat lebih jelas menunjukkan struktur atau karsinoma ureter, keganasan kandung kemih, dan non-calcified stone. Nah, ini adalah hidronefrosis berat yang kita temukan pada CT scan dengan kontras. Jadi ini adalah gambarannya, di mana dilatasi pelvis renal dan kalisisnya yang sudah menipiskan korteks. Nah, selanjutnya adalah grading hidronefrosis. Grading hidronefrosis menggunakan sistem penilaian yang dikembangkan oleh Society of Fetal Urology atau SFU, dirancang untuk menilai derajat hidronefrosis. Sistem ini dianggap yang paling umum digunakan dan pada awalnya dirancang untuk menilai PCS neonatal dan bayi. Nah, ini adalah grading dari SFU, jadi dibagi menjadi 4 grade. Grade pertama itu kita bisa lihat bahwa ada dilatasi pelvis tetapi tidak ada atrofi parenkim. Grade kedua ada dilatasi pelvis ringan dan mayor kalisis tapi tidak ada atrofi parenkim. Jadi di grade 2 itu sudah mulai dilatasi pelvis dan kalisis mayor. Kemudian grade 3 sudah mulai ada dilatasi moderat pelvis dan minor kalisis. Kemudian fornixnya blunting dan flattening papilla. Kemudian ada penipisan korteks ringan. Sedangkan yang keempat sudah over dilatasi PCS dengan korteks dengan kalisnya yang ballooning. Kemudian batas antara pelvis dan kalisisnya sudah mulai menghilang dan terjadi penipisan korteks. Dan ini kita bisa gambarkan bahwa makin ke grade 4 menunjukkan bahwa semakin berat derajat dari
hidronefrosisnya. Terima kasih telah melihat materi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.